Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Abis Sanara di Coding Line Channel. Kali ini kita berada di serial personal blog Laravel 10, episode yang keempat. Sebelumnya, kita sudah menyelesaikan proses autentikasi aplikasi kita dan juga melayout tampilannya. Dan di video ini, kita akan masukkan data slide yang akan kita tampilkan di halaman beranda. Sekarang kita buka aja project Laravel kita ya. Kita ke terminal, kita jalanin dulu artisannya ya. PHP artisan serve. Sekarang kita ke login, masukin email kita, lalu passwordnya ya. Jangan lupa teman-teman jalanin XMPP-nya ya. Nah, untuk slide itu kita masukin dari sini ya. Tapi sebelum kita buat tampilannya, kita buat dulu modelnya ya. Model sama migrasinya. Saya buka baru terminalnya. Kita ketikin PHP artisan make model. Namanya slide. Lalu kita buat juga migrasinya ya. Minus migration. Jadi kita buat model sekaligus migrasinya di sini. Nah, berhasil ya. Sekarang kita lihat dulu migrasinya. File migrasinya itu ada di database ya, migration. Nah, ini ya yang harus kita buat ya, slide table nih. Close dulu. Nah, sekarang kita isi nih kolom-kolomnya ya. Yang pertama ID, yang kedua kita masukin kolomnya itu tipe datanya string, nama filenya judul. Lalu kita masukin juga untuk gambarnya ya, gambar slide-nya ya. Sini kita kasih label ya. Lalu satu lagi untuk kutipan. Ini teks yang akan kita tampilin di slide kita ya. Sekarang kita ke terminal lagi. Sekarang kita jalanin migrasinya ya. Ketikin PHP artisan migrate. Lalu kita tentuin ya path-nya ya. Path sama dengan backslash database ya, kita ke database, lalu ke backslash lagi migration ya. Migration pakai S ya. Lalu kita masukin nama file kita ya. Ini ya. Kita copy aja. Paste sini, enter. Nah, sekarang kita cek ke database kita ya. Silakan dibuka phpMyAdmin-nya. Kita ke database kita, db myblog. Nah, ini ya, tabel yang barusan kita buat ya, slides ya. Ini file-filenya, judul, gambar, kutipan, sama getted add dan updated add ya. Tabel yang sudah kita buat, sekarang kita lihat ke modelnya ya. Modelnya kan kita udah buat juga ya. Modelnya app, ini ya model ya. Nah, ini harusnya kita buat nih slide ya. Sekarang kita benerin. Sini saya kasih protected $guarded. Ini ya. Jadi untuk field ID ini nggak boleh diisi sama si user ya. Tapi selain ID itu bisa diisi sama user ya. Ini kita close aja ya. Sekarang kita ke sidebar ya, kita benerin linknya ya.
resources, views, dashboard, layout, sidebar ya. Sekarang kita benerin link untuk slide ya, ini ya. Kasih di sini slash dashboard, lalu slide, lalu create. Lalu di kelasnya tambahin juga, kita buka tag blade dulu di sini. If $title, kita pakai operator ternary ya. Sama dengan slide. Nanti kita kirim title ya ke sini ya. Kalau nama title itu slide, kita kasih kelas aktif. Tapi kalau bukan, kita kosongin aja ini. Sekarang kita ke terminal lagi. Kita buat controllernya ya. PHP artisan make -2 controller. Saya kasih nama slide controller. Dan di sini kita kasih flagnya juga resource ya. Kita buat resource controller ya. Resource ya. Enter. Sudah, kita lihat ya. Kita ke HTTP controller. Dan ini yang barusan kita buat ya. Kita close lagi. Kita ke create ya. Tadi kan dashboard, slide, create ya. Kita buat di sini. Kita ketikin di sini return view dashboard titik slide ya. Kita ke folder slide nanti. Lalu kita buat file baru namanya slide strip baru ya. With ya, kita kirim data juga. Datanya itu title ya, yang tadi kita buat di sidebar ya, di linknya ya. Title ini untuk title halamannya ya. Nama titlenya itu tadi slide ya. Save ya. Kurang U ya. Sekarang kita buat nih folder slide sama file slide barunya ya. Ke dashboard lagi. Di sini kita buat folder namanya slide. Kita buat file namanya slide strip baru .blade.php. Di sini kita copy aja dari index ya. Nah, dari sini kita bisa copy. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita ke sini, paste ya. Ini kita ganti. Jadi slide baru ya. Save. Sekarang kita buat URL-nya ya. Jadi sekarang kita ke root, lalu ke web ya. Sekarang kita buat di sini. Ketikin root 2.2 resource ya. Soalnya kita pakai kontrolnya kan resource ya. Kita masukin URL-nya dashboard /slide. Di sini kita panggil controllernya. Namanya kan tadi slide controller ya. Nah, enter di sini ya, biar langsung kepanggil. Kita masukin kelas. Kita kasih juga di sini middleware auth. Jadi cuma user yang sudah login yang boleh masuk ke sini. Refresh ya. Sekarang coba kita lihat tampilannya. Kita refresh dulu. Ada error ya. Undefined variable $title ya. Ini belum kita buat soalnya. Jadi sekarang kita ke main ya. Di sini ya. Nah, ini kita ganti sekarang. Kita buka blade, kita ketikin sini $title-nya. Kita panggil sini.
Save, coba kita refresh lagi. Masih error ya, soalnya ini kan di halaman dashboard ya. Tadi kan kita buat title-nya itu di kontrol itu untuk yang slide ya. Dashboardnya kita pasangin juga ya berarti. Ke web lagi. Nah di sini. Kita kasih with title. Di sini namanya about ya. Save. Sekarang kita refresh lagi. Refresh. Nah, udah tampil dia. Sekarang kita ke slide. Nah, tampil juga ya. Nah, di slide udah kita pasangin kelas aktif ya. Makanya ditampilnya begini. Saya mau pasang kelas aktif di sini juga ya, di about-nya ya. Kita ke sidebar lagi ya. Dan ini kita copy. Copy, taruh sini. Ini kita ganti ya. Title-nya bukan slide di sini tapi about ya. Tadi about-nya huruf besar huruf kecil ya. Kita ganti huruf besar. Sini lo harfnya ini tingginya kita ganti jadi slash dashboard. Kita save. Sekarang kita ke sini ya. Nah, jalan kelas aktifnya ya. Sekarang kita balik ke slide. Sekarang kita benar lagi tampilan slide baru ini ya. Kita ke sini. Saya buka tag div, saya kasih kelas display flex, saya kasih kelas justify content between, saya kasih lagi kelas kolom LG. Ini saya naikin. Di sini saya kasih lagi kelas tag div ya, kelas margin topnya 3. Saya buka tag A, href nanti saya arahin ke URL ya, dashboard slide. Ini kita belum punya nih, nanti kita buat ya. Ini untuk ngarahin ke halaman data-data slide ya. Kita kasih kelasnya btn transparent. Lalu saya kasih kelas text primary ya. Tulisannya warna biru berarti ya. Kasih kelas margin bottomnya 2. Tulisannya kembali. Save. Coba kita cek. Refresh. Dari sini ya. Nah, di sini saya mau kasih icon nih. Saya pakai font awesome aja ya. Font awesome. Sini icon. Saya ketikin di sini row ya. Spelling free. Saya pakai ini. Row left ya, kembali ya. Kita copy, paste sini ya. Save, kita cek, fresh. Nah, udah keluar ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Di sini kita buka tag div, saya kasih kelas kolom LG. Kita buka tag form, metodenya post ya. Actionnya kita masukin slash dashboard slide. Lalu di sini kita masukin juga eng type ya, multipath form data. Kita mengolah gambar ya.
Sini kita masukin add CSRF ya, untuk kirim token ya. Kita buka tag div, kita kasih kelas, margin bottomnya 3. Saya kasih label ya, for-nya judul, lalu saya kasih kelas form label, isinya headline. Saya masukin sini input, type-nya text, kelasnya form control. Sini saya kasih blade ya. Kalau ada error, kita masukin, ini diambil dari name ya. Name-nya belum kita buat. Kalau ada error di sini, kita kasih tutupin dulu error ya. Kalau ada error di sini kita masukin kelas is invalid ya. Sini kita kasih name-nya. Name-nya judul. ID-nya juga judul ya. Lalu value-nya judul. Coba kita cek dulu ya. Refresh. Nah, ada keluar ya. Label sama inputnya ya. Lalu di sini kita buat elemen untuk nampilin pesan errornya ya. Kalau ada error ya, kita copy aja deh dari login ya. Login kan udah buat kita ya. Nah, ini kita copy nih. Copy sini ya. Paste sini ya. Sekarang kita benerin. Ini kelas text setnya nggak usah. Nah, gini ya. Nah, ini bukan email tapi judul ya. Sekarang ini kita copy, paste sini ya. Nah, ini untuk gambar teman-teman. Kita ganti gambar. Form labelnya gambar. Type-nya file ya. Lalu di sini kita ganti untuk name-nya ya. Name-nya gambar. ID-nya gambar. Nah, di sini value-nya nggak perlu kita hapus saja. Kita ganti juga gambar. Save ya. Coba kita refresh. Nah, ada keluar ya. Nah, sekarang saya pengennya kalau kita pilih gambar di sini, sekarang kita pilih ini, nah maka gambar yang kita pilih tadi ini tampil di sini ya. Jadi saya pengen ngasih fungsi untuk nampilin gambarnya ya. Di sini saya kasih event ya. Eventnya itu on change ya. Kita buat fungsi namanya tampil gambar. Nah, sekarang kita buat fungsi ini ya. Kita buatnya di main ya. Kita ke bawah. Kita buka text strip di sini. Kita buat tadi fungsinya
namanya tampil gambar ya. Kita buat variabel. Yang pertama gambar. Dokumen get element by ID. Tadi ID-nya itu gambar ya. Copy aja. Yang kedua, variabelnya namanya tampil gambar. Di sini saya pakai query selector ya. Di sini kita cari kelas namanya tampil strip gambar. Ini kita belum buat tadi ya. Coba kita buat dulu ya. Kita ke slide baru. Nah, di sini ya. Kita buka tag image. Kita kasih kelas image fluid. Kita kasih kelas tampil gambar. Ini punya kita ya. Lalu margin bottomnya 3. Ini kita kasih widthnya 500 pixel. Sekarang kita ke main lagi. Ini kita lanjutin fungsinya. Di sini kita panggil variabel yang tadi kita buat ya. Tampil gambar. Kita atur stylenya ya. Stylenya itu displaynya. Sama dengan blok. Lalu kita buat lagi variabel namanya OF reader sama dengan new file reader. Nah, sekarang kita panggil sini file yang mau diupload tadi ya. OF reader read as data URL gambar files 0. Gambar ini diambil dari sini ya. OF reader onload sama dengan function parameternya OF r event tampil gambar, lalu kita atur src-nya di sini sama dengan OF r event target.result. Sekarang kita tes ya, jalan ini fungsi tampil gambarnya. Kita refresh dulu. Kita pilih misalkan ini belum tampil ya. Ini huruf besar semua teman-teman. Save ya. Coba kita refresh. Kita coba lagi. Ini misalkan. Nah, tampilnya kayak gini ya. Jadi begitu kita pilih gambarnya, kita preview ya gambarnya di sini ya. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita ke slide ya. Kita copy lagi. Paste sini ya. Cuma kita nggak pakai image ini ya. Kita hapus. For-nya kutipan ya.
Sini kutipan. Di sini saya pakai text area ya. Text area, name-nya kutipan, ID-nya kita kasih editor. Kalau sama rows-nya kita hapus saja. Di sini kita kasih blade, kita panggil, kasih di sini old kutipan. Lalu untuk errornya saya taruh di sini, di atas ya, bukan di bawah. Untuk copy dari sini. Ini kutipan. Di sini saya pakainya paragraf aja ya. Kasih kelas text danger ya, biar merah. Ini kita kok pindahin, tekan, kita hapus, save ya. Sekarang coba kita refresh, cek tampilannya. Nah begini ya, sekarang kita benerin lagi. Di sini saya kasih kelas form control, save, cek. Nah udah oke ya. Dari kutipan ini saya mau pakai editor WYSI WYG ya, namanya CK editor ya. Kita ketikin di sini CK editor. Nah ini ya. Nah, saya buka GitHub-nya aja ya. Sini, saya buka tab baru. Cara pakainya itu ini ya, quick start ya. Nah ini. Jadi kita mesti kasih ID dulu, editor ya ID-nya ya. Di text area kita kan udah kasih ya. Nah ini ya, editor ya. ID-nya udah. Lalu kita pakai CDN-nya. Nah ini CDN-nya. Ini kita copy aja. Kita taruh di main ya, di head-nya ya. Sini. Kasih komentar dulu. Cek ke editor. Paste sini ya. Terus kita kasih nih script ini ya di footer kita ya, JavaScript-nya. Ini kita copy dari sini aja. Copy. Ke bawah lagi. Taruh sini aja ya. Paste. Save ya. Sekarang kita cek tampilannya ya. Kita refresh. Nah tampil ya. Cek editornya ya. Kayak gini dia. Cuma ini kurang panjang ya. Pendekan ya. Kita atur nih tingginya. Kita ke atas. Di sini. Kita kasih style. Kita panggil kelasnya itu CK editor ya. Editable. Kita kasih property min height ya. Kita kasih 100 pixel. Save. Sekarang coba kita cek. Refresh. Cukup ya tinggi segini ya. Sekarang kita buat tombol simpannya di bawah sini ya. Kita balik lagi ke slide baru. Sini ya. Kita kasih button. Yang pertama itu saya mau kasih button reset dulu ya. Kelasnya btn danger, btn sm, isinya reset. Lalu di sini saya mau kasih icon ya.
font awesome. Bikin di sini times. Saya pakai ini aja. Copy, paste, save. Sekarang kita cek tampilannya. Fresh, ada keluar ya. Sekarang tinggal tombol simpannya. Kita copy aja. Kita ganti submit. Ini primary. Sini simpan. Sini saya ganti save. Kita cek. Keluar ya. Nah, sekarang kita buat metode untuk simpan datanya ya. Kita ke slide controller. Nah, kita taruhnya di sini ya, di store ya. Kita buat variabel $validasi. Saya kasih nama validasi ya, sama dengan $request validate. Pertama untuk judul, ya validasinya required, harus diisi ya. Lalu maksimal 50 karakter. Untuk gambar, pertama image, lalu file, lalu maksimalnya 1024 KB ya, atau 1 MB ya. Lalu untuk kutipan, required, harus diisi, maksimalnya 255 karakter. Lalu di sini kita kasih pesan errornya. Pertama untuk judul, required, headline harus diisi. Lalu judul maksimal 50 karakter. Untuk gambar, image, file yang Anda upload bukan gambar. Untuk ukurannya, gambar max, maksimal ukuran gambar 1 MB. Untuk kutipan, required, kutipan harus diisi. Satu lagi untuk kutipan max ya, maksimal 255 karakter. Sekarang kita cek lagi, ada gak gambar yang diupload sama user ya. If $request file gambar, ini diambil dari name-nya ya. Kita buat variabel di sini untuk nyimpan nama gambar ya.
$nama underscore gambar sama dengan $request file gambar. Saya pakai di sini hasName ya. Pastiin kelas filenya kepanggil teman-teman ya. Coba kita cek ke atas. Ini belum kepanggil ya. Coba kita terusin dulu. Lalu sekarang kita upload gambarnya ya. $request file, enter di sini ya. Biar kepanggil filenya. Kita cek. Kita ketikin sini gambar move. Kita tuin foldernya ya. Foldernya itu public path. Nama foldernya image ya. Images ya. Lalu kita kasih nama gambarnya ya. $nama gambar. Jadi kita kasih validasinya gambar sama dengan $nama gambar. Sekarang kita panggil model kita ya, slide model kita ya. Kita panggil method create. Kita masukin variabelnya $validasi. Kalau berhasil, kita balik lagi, return back ya ke halaman slide baru ya. With kita kirim pesan ya. Saya kasih key-nya info. Pesannya slide baru berhasil disimpan. Save. Sekarang kita tampil di pesan ini ya, di slide baru ya. Ke atas. Tampilnya di sini ya. Kita buka blade, if session get tadi key-nya info ya. Jadi kalau ada info yang dikirim, kita tampilin pesan di sini. Kita buka tag div, kita kasih kelas alert info. Kita buka tag div lagi, kita panggil session get info ya. Save ya. Sekarang coba kita cek. Kita refresh dulu dari sini ya. Sekarang kita tes dulu validasinya ya. Ini kan kosong kan, mestinya nggak bisa nih. Kita klik simpan. Nah nggak mau ya, headline kan mesti diisi, kutipan juga harus diisi ya. Sekarang coba kita isi. Isinya di sini. Selamat datang di blog saya. Untuk gambarnya saya coba pakai yang ngelebihin 1 MB dulu ya. Kita cek dulu validasinya. Kita buat detail sini biar kelihatan ya. Ukurannya lebih 1 MB. Oh ini nih. Lebih dari 1 MB ya. Biasanya nggak bisa nih. Open. Coba ini kita isi sembarang aja dulu. Biasanya nggak bisa ya. Ini kan lebih dari 1 MB. Simpan. Nah, nggak bisa ya, maksimal ukuran gambar 1 MB. Yang tadi kan lebih besar dia, lebih dari 1 MB. Sekarang coba kita pilih gambar yang benar. Saya pakai ini ya, slide 1. Ini gambarnya. Untuk teksnya saya pakai, kita buka ini aja. Kita buka file baru. Cari HTML.
Sini ya, saya kasih lorem scan 120. Nah, ini saya copy. Saya paste sini ya. Nah gini. Coba kita save. Oh nggak bisa, ini lebih dari 255 karakter ya, kebanyakan. Coba kita ganti, kita hapus aja kalau nggak. Segini. Save. Masih kebanyakan juga ya. Tapi segini. Save. Nah, slide baru berhasil disimpan ya. Sekarang coba kita cek ke database ya. Kita coba refresh di sini ya. Masuk ke datanya. Nah, ini datanya masuk ya teman-teman. Judulnya udah, kutipannya udah, cuman gambarnya nggak masuk ya. Coba kita ulang lagi ya. Kita ketikin di sini, misalkan tentang blog. Gambarnya saya pilih yang di slide 2. Open. Di sini kutipannya ini saya delete ya. Lorem misalkan di sini 50. Segini ya. Saya Ctrl A, Ctrl C. Panjangan nggak ya? Paste sini, save ya. Kepanjangan ya. Siapa segini? Ini kita pilih gambarnya ya. Slide 2. Ini ya. Simpan. Coba kita cek ke database sekarang ya. Refresh. Nah, tampil ya. Oh, tadi itu gambarnya pas di refresh nggak kesimpan ya. Bukannya nggak masuk. Sekarang kita cek gambarnya ke folder public kita ya. Masuk nggak dia? Sini kita ke folder public ya. Sini. Nah, ini ya folder image ya. Yang tadi kita buat ya. Di sini ya. Nah, ini ya. Image. Ini gambarnya masuk ya. Nah, masuk ke gambarnya. Coba kita tes satu lagi. Sini. Dan selamat datang di blog saya. Saya pilih slide 1. Kutipannya saya ambil dari sini ya. Saya ambil segini aja ya. Copy. Paste. Simpan ya. Berhasil. Kita cek database dulu. Nah, masuk ya. Kita cek gambarnya. Nah, masuk ini ya. Nah, ini yang tadi barusan kita upload ya. Berarti oke nih teman-teman. Ini kita hapus saja. Nah, berarti udah jalan teman-teman. Fitur input slide kita ya. Datanya udah masuk ke database dan gambarnya juga udah masuk ya ke folder public kita ya, di folder image ya. Dan alatnya juga ada keluar ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman input slide dan juga menyimpannya ke database. Dan di video selanjutnya, kita akan menampilkan data slide tersebut dan juga menghapusnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di coding lain.